Bab 1125. Cynthia bangun. Telepon berdering 2 kali sebelum diangkat. Namun, yang terdengar bukanlah suara lembut Cynthia di ujung telepon, melainkan suara seorang pria. Itu Randall. Paman. Sean mengenali suara Randall. Randall menjawab dengan nada ramah, "Iya." "Sean, sesuatu terjadi pada Cynthia. Dia tadi pingsan dan belum bangun, jadi dia tidak bisa menjawab panggilanmu." Sean langsung bertanya dengan prihatin, "Apa Cynthia baik-baik saja?" Randall menjawab, "Ya, dia baik-baik saja. Aku mengirim seseorang untuk merawatnya dan memberinya obat. Dia akan baik-baik saja ketika dia bangun besok." Sean merasa lega. Dia tidak tahu seperti apa standar medis suku mutan. Tapi karena mereka bisa menciptakan produk canggih seperti air ajaib, standar mereka seharusnya cukup bagus. Pada titik ini, percakapan antara paman dan keponakan menjadi sedikit canggung. Sean tidak tahu harus berkata apa pada Randall. Randall berinisiatif bertanya, "Jika ada yang ingin kamu sampaikan pada Cynthia, aku dapat menyampaikan pesanmu setelah dia bangun. Atau apa aku akan tidak nyaman untuk menyampaikan apa yang ingin kamu katakan padanya?" Pertanyaan tajam itu membuat Sean merasa sangat canggung. Seolah-olah Sean ingin mengatakan hal-hal manis yang ambigu pada Cynthia. Sean berkata, "Tidak, aku menelepon hari ini karena terjadi sesuatu. Orang-orang di Bogor sudah tahu apa yang dilakukan Cynthia di Pantai Senggigi. Mereka telah mendaftarkannya sebagai orang berbahaya kelas SS." Randall terkekeh. "Wow, kelas SS. Cynthia sungguh luar biasa. Ini adalah kelas paling berbahaya di Indonesia." Sean melanjutkan, "Karena kamu tahu tentang kelas ini, kamu juga pasti tahu bahwa mereka akan melakukan apapun untuk melenyapkan Cynthia karena kemampuannya merupakan ancaman besar bagi seluruh bangsa. Jadi, aku ingin berbicara dengan Cynthia dan membantunya menyelesaikan masalah ini." Randall tahu bahwa Cynthia memiliki perasaan yang mendalam pada Sean sehingga dia tidak akan pernah memberikan mereka berdua kesempatan untuk bertemu berdua lagi. Sebelumnya, Sean membenci Cynthia karena mengkhianatinya. Sekarang Cynthia begitu kuat sehingga dia bisa mengendalikan seluruh distrik. Bukankah Randall akan sangat dirugikan jika Sean berhasil mendapatkan Cynthia kembali? Jadi Randall langsung menolak permintaan itu. "Tidak perlu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan aku melindungi Cynthia, dia akan baik-baik saja." Sean berkata, "Paman, ini bukan masalah kecil. Orang-orang di Bogor sangat bertekad. Mereka mengatakan akan menggunakan senjata utama." Randall tertawa. "Sean, kamu terlalu naif. Aku sudah berinteraksi dengan orang-orang itu lebih lama darimu, dan aku tahu gaya mereka dalam melakukan sesuatu lebih baik darimu. Mereka selalu berhati-hati. Mereka tidak akan pernah menggunakan rudal misil secara gegabah. Mereka akan melakukan sesuatu langkah demi langkah. Lagi pula, ada begitu banyak orang di Indonesia. Tidak ada yang ingin melihat orang yang tidak bersalah disakiti, kan?" Sean tidak yakin. Tapi, Randall menyela, "Baiklah, ini sudah larut. Kamu harus istirahat lebih awal. Aku akan menyelesaikan masalah ini untuk Cynthia. Saat dia bangun, aku akan memberitahunya bahwa kamu meneleponnya. Mengenai apa dia akan membalas, aku tidak bisa menjamin apapun." Dengan itu, Randall menutup telepon. Sean menghela nafas dengan marah. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak mampu menyelamatkan Cynthia sekarang. Dia ingin melakukan sesuatu yang penting untuk Cynthia sekarang, tapi karena Randall adalah pamannya, dia tidak bisa. Jika pria lain yang menikahi Cynthia, Sean akan mengabaikannya dan pergi menemui Cynthia. Keesokan harinya, jam 10 pagi. Lombok, di kamar mewah dengan pemandangan laut. Cynthia perlahan membuka matanya. Saat dia melihat keluar jendela, dia melihat laut. Ketika dia duduk, Randall sudah berjalan membawa semangkuk sup. "Cynthia, kamu sudah bangun. Kamu menghabiskan terlalu banyak kekuatan mental kemarin. Makanlah semangkuk sup dulu. Ada air ajaib di dalam sup ini. Ini bisa memulihkan kekuatan mentalmu." Cynthia mengangguk. "Terima kasih." Randall mencium kening Cynthia dan berkata, "Gadis bodoh, kamu adalah istriku.
Mengapa kamu berterima kasih padaku? Cynthia berkata, tapi kita belum menyelesaikan upacara pernikahan kita. Sebagai tanggapan, Randall hanya berkata sederhana, tidak masalah. Kamu sudah menjadi wanitaku. Perasaan Cynthia campur aduk sekarang. Hatinya sepenuhnya dipenuhi oleh Sean, dan dia tidak ingin membicarakan pernikahan dengan Randall untuk saat ini. Sebaliknya, dia bertanya, apa aku menimbulkan banyak masalah tadi malam? Randall tertawa terbahak-bahak. Cynthia, kamu memang seseorang dengan bakat tingkat ungu. Tahukah kamu bahwa kamu mengembangkan kontrol massal kemarin dan menguasai seluruh distrik? Di masa depan, dengan bantuanmu, suku mutan kita tidak akan terkalahkan. Cynthia tidak dapat mengingat apa yang terjadi kemarin. Dia bertanya, apa akan ada masalah? Randall memeluk Cynthia sebelum membantunya mengganti pijamannya. Dia berkata, jangan khawatir, dengan adanya aku, tidak ada yang berani membuat masalah bagimu. Cynthia terus meminum supnya tanpa berkata apa-apa. Setelah Cynthia mandi, Randall bertanya, Cynthia, apa rencanamu selanjutnya? Apa kamu masih ingin tinggal di sini? Menurutku kota pesisir ini cukup bagus. Kita bisa tinggal di sini selama beberapa hari lagi dan bersenang-senang. Kita bisa menganggapnya sebagai bulan madu kita. Bagaimana menurutmu? Cynthia juga merasa sedikit lelah dan tidak mau bergerak. Baiklah, kamu ingin berkunjung kemana? Cynthia berkata, aku tidak mengenal tempat ini. Mengapa kita tidak menemui penduduk setempat untuk bertanya di mana tempat yang menyenangkan? Randall mengangguk. Baiklah, aku akan meminta seseorang dari agen perjalanan untuk berbicara dengan kita. Dengan itu, Randall menginstruksikan Yumi untuk menghubungi agen perjalanan melalui aplikasi di ponselnya. Dia meminta bos agen perjalanan untuk datang sendiri. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berkacamata berjalan menuju gedung tempat Cynthia berada. Di depan pintu, pria parubaya itu dihentikan. Yumi ingin memverifikasi identitasnya. Yumi bertanya, apa Anda orang lokal? Katakan padaku sesuatu yang hanya diketahui penduduk setempat. Pria parubaya itu melakukan apa yang diminta. Yumi memerintahkan pria itu untuk mengeluarkan kartu identitasnya. Ia melihat kampung halaman pria itu memang terdaftar di Lombok. Katakan padaku, apa ciri khas kotamu? Pria parubaya itu menjelaskan beberapa aspek geografis unik di wilayah itu. Yumi segera membuka peta dan memeriksa deskripsinya. Ya, kamu benar. Masuklah. Baru setelah itulah pria parubaya itu diizinkan masuk. Ketika dia merasakan aura kuat Randall dan Cynthia, dia tidak bisa menahan untuk tidak menelan ludahnya. Randall melambai pada pria itu. Masuklah dan beritahu kami apa yang menyenangkan di sini. Sebaiknya ada tempat yang cocok untuk berfoto. Aku dan istriku akan menghabiskan bulan madu di sini dan mengambil beberapa foto bulan madu. Pria parubaya itu melirik ke arah Cynthia yang tampak kuyu dan menyipitkan matanya. Lalu dia tersenyum dan berjalan ke depan. Baik bos.